Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, anak-anak Miss harus berdoa dulu ya. Setelah selesai berdoa, kita lanjutkan belajarnya. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, muatan pelajaran PPKN. Tentunya bersama saya Miss Agus Heriana Sari Tambunan. Kompetensi dasar kita PPKN pada hari ini yaitu 1.1, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. 2.1, bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3.1, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 4.1, menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, anak-anak mengidentifikasi sikap yang mencerminkan sila ke-1 dan ke-2 serta menyebutkan langkah perbaikan atas sikap yang belum mencerminkan sikap dari kedua sila tersebut. Yang kedua, menemukan contoh pengamalan sila ke-1 dan ke-2 dalam kehidupan sehari-hari dan penerapannya. Kita mulai di pembelajaran 2 tentang penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila adalah pedoman berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Dengan mengamalkan sila-sila Pancasila, rakyat Indonesia diharapkan dapat hidup secara rukun, damai, dan sejahtera. Berikut bunyi dan makna sila pertama dan kedua Pancasila. Yang pertama, bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila bermakna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang religius. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mensyukuri segala yang ada di alam semesta, yaitu yang merupakan anugerah Tuhan, yaitu ciptaan Tuhan. Yang ketiga, mengakui kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah masing-masing, karena Indonesia ada beberapa agama yang sudah diakui. Lalu yang keempat, menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Yang kedua bunyinya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila bermakna bahwa adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Yang pertama, mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. Yang kedua, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, saling menyayangi sesama manusia, siapapun itu, mau adiknya, mau abangnya, mau teman, dan mau orang tua, mau saudara, dan yang lainnya. Semua kita harus saling menyayangi. Yang kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan ini maksudnya kita menolong teman yang kesusahan, menolong warga yang sedang kena musibah, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan ke pembelajaran 4 dan 6. Ini Miss rangkum menjadi satu ya, karena materinya sama, yaitu tentang penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga Pancasila bunyinya Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila.
Yang pertama, bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air kepada bangsa. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika Semboyan Indonesia. Berikut beberapa contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai ketiga Pancasila, yaitu bekerja sama menanam tanaman di lingkungan sekolah. Nah, lalu yang kedua, bergotong royong membersihkan lingkungan. Yang ketiga, merawat tanaman bersama keluarga. Nah, kalau katanya merawat tanaman saja itu contoh sila pertama. Kalau kalimatnya merawat tanaman bersama keluarga itu contoh sila ketiga. Kenapa, Miss? Karena inti dari sila ketiga itu adalah bersama-sama. Ya, bersatu bersama-sama. Selanjutnya yang keempat, menjaga fasilitas umum, karena fasilitas umum ini milik kita semua. Milik negara maksudnya. Lalu yang terakhir, menggunakan produk Indonesia, yaitu kita untuk mengembangkan, mengakui dan menghargai produk Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keberagaman agama, suku bangsa, budaya, sosial, serta ekonomi. Adanya perbedaan tidaklah menjadi sebab perselisihan, tetapi justru menjadi pendorong terciptanya kebersamaan. Salah satu pengamalan sila ketiga Pancasila adalah melakukan kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Bukan satu orang ya, tapi dua orang. Kerjasama dapat dilakukan dimanapun, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat, lingkungan tempat kita tinggal. Ada banyak manfaat yang diperoleh dari kerjasama, yaitu pekerjaan terasa lebih ringan karena dilakukan bersama-sama. Pekerjaan akan lebih cepat selesai. Memupuk rasa persatuan dan kesatuan, memperkuat semangat kebersamaan, dan menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Jadi itu tadi adalah manfaat yang kita peroleh kalau kita bekerja sama dengan siapapun, dengan keluarga di rumah, dengan masyarakat di lingkungan rumah, dengan teman di sekolah dan lain sebagainya. Baik anak-anak Miss, itu tadi materi kita hari ini. Mohon maaf jika Miss ada salah kata. Sekian pembelajaran kita. Semoga materi hari ini bisa dipahami dan bisa dimengerti. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi semua. Bye bye.